Oke, udah ya. Kita lihat sekarang. Nomor 8. Nah, ini. Kita kerjakan bersama-sama ya. Saya akan kerjakan bersama dengan si. Nah, dari awal aja. Agatha Elvira, halo Agatha Elvira, dengan suara saya. Agatha Elvira. Oke, Elvira. Pak. Oke, siap. Baik, nomor 8 ya, kita kerjakan bersama. Yang lainnya nanti bisa menyimak atau menunggu panggilan saya. Oke, titik A terletak 2 cm dari benda bermuatan Q, positif ya. Sedangkan titik B itu terletak 4 cm dari muatan tersebut. Perbandingan kuat medan listrik di titik A dan B berapa? Oke, berarti ada muatan plus Q ya. Kemudian ada dua titik, ini titik A jaraknya 2 cm dan titik B jaraknya adalah 4 cm. Nah, pertanyaannya EA per EB itu sama dengan berapa? Nah, baik. Kira-kira EA dengan EB itu kalau dikaitkan dengan yang diketahui kan jarak R1 dan R2, RA dan RB. Ya. Dan Q yang sama. Maka E itu berbanding lurus atau terbalik dengan jarak ya. Halo, Elvira? Eh, Halo? terbalik ya, Pak. Terbalik linear atau terbalik kuadratis? Kuadrat. Kuadratis. Maka EA per EB sama dengan RA atau RB? B. RB per RA RA. dalam kurung kuadrat. Oke. RB-nya itu 4, RA-nya 2 kuadrat. Jadi 16 per 4. Atau sama dengan berapa banding berapa itu? 4:1. 4:1. Oke. Baik, begitu ya. Nomor 8. Yang lain paham ya? Oke. Gampang kok ya. Lanjut sekarang nomor 9, 10 sampai nomor 13. Ya. Begini persoalan, coba perhatikan. Nih. Ada dua buah benda bermuatan positif Q1 dan Q2 itu ya, gambar itu. Sama besar. Q1 sama dengan Q2 gitu ya. Diletakkan seperti pada gambar. Oke lah, kita ambil aja misalnya Q1, Q2 dan A itu pada sumbu X, pada sumbu X ya, betul ya. Ya, Q1-nya di X negatif, Q2-nya di X positif, A-nya di pusat kartesius, pusat sumbu. Kemudian titik-titiknya B, A, C itu di sumbu Y. Taruhlah begitu ya, taruhlah begitu. Ya. Nah, kemudian kelima kemungkinan letak titik yang nanti akan dipakai untuk menjawab persoalan ada A itu, jawaban A itu kalau misalnya titik A dan B, antara titik A dan B. Jadi titik di situ itu untuk jawaban A. Jawaban B adalah titik A dan C. Jadi kalau titiknya itu antara A dan C, maka jawabnya B. Yang ketiga, yang jawaban C kalau titiknya di antara Q1 dan titik A, D kalau Q2 dengan A, E kalau di titik A saja. Ya, maka pertanyaan yang pertama, letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah yang mana ya? Coba saya ingin tanya ke Andre Willy. Halo, Andre Willy, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, silakan. Yang E. Yang E. Berarti titiknya A ya? Ya. Oke, titiknya A. Betul ya? Berarti yang E. Jawabannya E atau titik A. Betul sekali. Ya. Lanjut sekarang. K-nya Arisa. Yang nomor 10. Letak titik yang arah. Ini arah ya, bukan arus ya. Ini arah. Arah medan listriknya ke kanan. Maka Yang titik mana itu? C bukan, Pak. Apa? Yang C.
Antara betul. bawah dan Ya, titik C berarti ya. Heeh. Oke, sebentar. Yang C. C itu di antara Q1 dan A. Oke, betul. Di antara Q1 dan A ini E1-nya ke kanan, E2-nya ke kiri, tapi E2 lebih kecil daripada E1, maka resultannya ke kanan. Maka jawabannya C, betul. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bonfilio. Bonfilio, halo Bonfilio. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. sekarang yang nomor 11. Ya. Letak titik yang arah medan listriknya menuju B. Menuju B. Nah, berarti ke atas ya. Nah, itu yang mana? Titik apa itu? Menuju B. Antara titik apa dengan apa? Supaya A dan B, resultannya ke atas ke B. Apa? Ke B berarti A dan B. A dan B. Oke, betul. Ya. Berarti jawabannya yang A ya. Iya, Oke. Pak. Ya, berarti yang A. Antara A dan B. Kalau kita gambarkan begini jadinya ya. Misalnya titiknya di sini ya. Ini adalah E1, kemudian ini adalah E2, nah resultannya ini. Ya, berarti ke atas ini E-nya. Ya, menuju B, betul. Oke, lanjut. Yang nomor 12 si Evanuel. Evanuel, ayo. B, Pak. Yang B antara A dan C. Oke, yang ke bawah ya. Berarti ke bawah ya. Oke. Maka harus ke C, berarti ke bawah. Berarti yang jawabannya apa tadi? B ya. Oke. B. Baik, terakhir nomor 13 yang medan listriknya ke kiri. Coba si Emmanuel. Tadi Iya, halo, Pak. Emmanuel, sekarang Emmanuel. Ayo. Iya, gimana, Pak? 31 ya. Yang mana itu berarti? Yang nomor berapa, Pak? Kok Arah. putus-putus? Halo? Halo. Iya. Supaya letak titik ya, kamu menentukan letak titik yang arah medan listriknya ke kiri. A dan Q2 ya, Pak? A dan Q2, betul. Ya, berarti yang di sini ya, A dan Q2. Berarti di daerah ini. Oke. Ya, betul. A dan Q2 itu berarti apa? D ya. Ya, D. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut nomor 14. Ashley, nomor 14 ya, Ashley. Ya, Pak. Oke, kita lihat soalnya dulu ya, saya perbesar aja biar gampang. Sebuah elektron mula-mula bergerak dengan kecepatan konstan ke barat. Ya, kemudian memasuki daerah medan listrik mungkin ke atas. Elektron tersebut berbelok kemana? Oke, saya gambar ya biar jelas ya. Ini ada elektron. Elektron kan muatan negatif ya. Sedang bergerak ke barat. Misalnya kita ambil ini sebagai barat, ini sebagai timur, ini sebagai atas ya, ini sebagai bawah. Jadi kita mengamatinya dari utara. Ya, jadi kita mengamatinya dari utara. Bukan dari selatan tapi dari utara. Berarti kalau kita mengamati dari utara ke arah selatan, kanan kita barat, kiri kita timur, ya atas kepala kita ya atas, bawah kaki kita ya bawah gitu ya. Nah, elektron sedang bergerak ke barat dengan kecepatan V konstan. Kemudian masuk dalam medan listrik yang arahnya ke atas. Nah, pertanyaannya dibelokkan kemana elektron itu? Silakan, tadi siapa ya? Ashley. Ke bawah. Ke bawah. Betul, ke bawah ya. Kenapa kok bawah ya? Kenapa kok bawah ya? Kita lihat, muatannya negatif, ya.
medan listriknya ke atas. Nah, kita tahu tadi sudah saya ulang berkali-kali, kalau muatan negatif itu arah gaya yang dialaminya dengan arah kuat medan searah atau berlawanan, Asli? Berlawanan. Berlawanan, oke. Karena kita tahu bahwa ini muatan negatif, maka karena E-nya ke atas, maka F-nya ke bawah. Nah, F kulomnya. Nah, kalau benda bergerak mendatar terus ditarik ke bawah, ya dia belok ke bawah. Kalau ditarik ke atas, ya dia membelok ke atas. Ditarik ke kanan, ya dia belok ke kanan, dan seterusnya. Maka mesti jawabannya kemana? Belok ke bawah. Begitu. Ya, karena berlawanan dengan arah E, karena muatan negatif. Oke. Terima kasih, Asli. Lanjut sekarang ke nomor 15. Meminta siapa ini? Bawahnya aja, isi Dori. Shannon. Halo, Shannon. Iya, Pak. Oke, baik. Ini. Ada sebuah benda bermassa dan bermuatan listrik. Bendanya itu bermassa, tapi juga bermuatan listrik. Ya, bermassa dan bermuatan listrik. Positif lagi, listriknya positif. Mengambang di udara, mengambang. Mengambang itu berarti sigma F-nya sama dengan berapa itu tadi? Mengambang itu seimbang. Berarti sigma F-nya berapa, Shannon? Halo? 0. 0, betul. Oke, saya gambar. Ada muatan positif mengambang di udara akibat adanya medan gravitasi dan gaya listrik. Gaya gravitasi dan gaya listrik. Dia punya massa, ada M-nya. Maka pasti dia memiliki gaya apa itu karena dia bermassa? Karena medan gravitasi. Shannon. Dia punya gaya apa? Berat. Gaya berat, betul. Arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Iya. Kita beri nama W yang sama dengan M kali G. Oke, betul. Nah, tapi dikatakan seimbang, mengambang, sigma F-nya 0, maka harus ada gaya yang melawan gaya W, berarti arahnya kemana? Ke atas. Ke atas. Oke. Oke, baik. Saya kasih gambar ke atas dengan warna merah F kulon. Baik. Maka ini muatan positif. Gayanya ke atas ditanyakan arah medan listriknya. Berarti kemana ya arah medan listriknya ya? Janan. Ke atas. Ke atas, betul. Ya, karena muatan positif, maka arah gaya Coulomb dengan arah E searah. Maka ya E-nya harus ke atas, karena FC-nya ke atas. Begitu, baik, terima kasih. Ke atas, berarti mana ya? Oke, terima kasih, Janan. Yang lain bagaimana? Bisa memahami ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, baik. Maka kita lanjut ya. Nomor 16. Nomor 16 berarti saya minta C. Evata. Susrina. Halo? Oke, baik. Begini. Nomor 16 ya. Kuat medan listrik yang disebabkan oleh sebuah muatan, ini muatannya, Q, yang terletak di udara pada jarak titik, pada suatu titik adalah ini adalah E. Maka jarak titik tersebut ditanyakan R sama dengan, oh tinggal masuk rumus ini ya. Oke, tadi rumusnya apa? E sama dengan, Evata? E sama dengan? Gimana, Pak? Rumusnya apa? E sama dengan? Halo? Kuat medan listrik yang disebabkan oleh sebuah muatan Q, ini Q-nya ya, plus 4 nanocoulomb, kemudian di udara, di suatu titik nilainya E-nya ini kuat medan listriknya, 10 pangkat 4, maka jarak titik yang kuat medan listriknya 10 pangkat 4 Newton per Coulomb, dengan muatan Q yang plus 4 nanocoulomb itu berapa meter, berapa sentimeter, begitu ya. Maka rumus dasar yang digunakan ya
ada Q, ada E, ditanyakan R, ya kita gunakan rumus E biasa. Rumus apa? E sama dengan? K kali Q per R kuadrat. Oke, kita disuruh mencari R, maka R sama dengan akar dari K, Q, per E ya. Sama dengan berapa itu ya? Akar dari berapa itu ya? 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa tadi? 4 nano coulomb. Nano itu berapa? 10 pangkat berapa ya? Fata ya. Nano. 10 pangkat berapa? Nano coulomb. Nano itu 10 pangkat. Halo? Men 6, Pak. Men 6 itu mikro. Ayo. Men 9, Pak. Min 9. 4 kali 10 pangkat min 9 per E-nya 10 pangkat 4. Jadi dicoret dengan 9, 4 di akar 2, 9 di akar 3, 3 kali 2, 6. 6, 10 pangkat 4 di bawah, min 4 di akar, jadi 10 pangkat min 2. Jadi berapa itu kalau suruh akar 6 kali suruh 2? Jadikan meter 6 cm. Begitu ya? Ya, baik. Hasilnya berapa? Begitu kiranya. Oke, begitu ya si Evata. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Oke, baik. Lanjut nomor 17. Nah, lanjut nomor 17. Saya minta siapa ya? Laser, Klaus. Halo Laser, Klaus. Laser? Oke. Suaramu kok agak kecil ya? Ngomong, coba. Halo, Pak. Ah, oke, sip. Keras kok, keras. Tadi kayak orang kelaparan. Baik, ada dua buah muatan plus 2 mikrokulom dan min 4 mikrokulom terletak di udara pada jarak kedua muatan 4 cm. Oke, saya gambar ya. Ada muatan plus, ini 2 mikrokulom. Ada muatan min, ini minus 4 mikrokulom. Jaraknya adalah 4 cm. Oke. Kuat medan itu yang disebabkan kedua muatan pada jarak di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah ini. Misalnya saya sebut aja titik P. Baik, tadi siapa? Laser. Oke, di titik P itu ada 2 E1 dan E2. E1-nya kemana ya, laser ya? Arahnya. Kita gambarkan dulu E1. Satu yang positif ya, Pak. Hmm, Arahnya menjauhi menjauhi berarti ke kanan. berarti kemana? Kanan kiri? Kanan, Pak. Kanan ya. Kita beri nama E1 ke kanan. Baik. Kemudian Q2 negatif. Maka E di titik P kita gambar E2 ke mana? Ke kanan juga. Kanan. Ke kanan juga. Kanan. Betul. Ke Ya. kanan. Ke kanan sama karena menuju muatan negatif keluar dari muatan positif. Oke, E1 dan E2-nya ke kanan semua. Kalau begitu EP sama dengan E1 plus E2 atau E1 min E2? Plus. Plus E1 tambah E2. Oke, E tadi rumusnya apa? K kali Q per R. K kali Q1 per R1 kuadrat enggak? Kuadrat, Pak. Kuadrat. Ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Oke, karena di tengah-tengah maka R1 dan R2-nya kan sama. Maka boleh dijadikan satu ya dengan K ya. Saya tulis gini aja. K per R kuadrat dikalikan Q1 plus Q2. Dan nulisnya nggak terlalu banyak. Baik, saya lanjutkan di sini. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. R2-nya berarti berapa ya tadi ya? Separuh dari 4 cm berarti? 2. 2, tapi senti ya. Jadikan meter.
2 kali 10 pangkat min 2 tapi kuadrat. Dikalikan Q1-nya 2 mikro, jadikan kulon 2 kali 10 pangkat min 6 ya. 2, ini juga 4 mikro. Ya, berarti plus 4. Ya, min-nya nggak usah diikutkan ya. Nah, karena sama-sama mikro, maka saya jadikan 1 di sini kali 10 pangkat min 6. Ngono ya? Ya. Oke, jadi berapa itu ya? Hitung sekarang. 9 kali 6. 9 kali 6 itu 54 ya. 54 per ini 2 kuadrat itu 4. Nah, tinggal 10 pangkat berapa itu ya? 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 4. Kurangi berarti itu min 2 ya? Pangkat 7 ya? Gitu kan? Ini kan 4. Ini kan 6. Dicoret tinggal min 2. Min 2 dengan 9. Jadi min 7 pangkat 7 ya? Ya. Nah, 54 per 4 pangkat 7. Atau kalau saya jadi 5,4 per 4 kali 10 pangkat 8. Oke, berarti semua pangkat 8. Ya. Tapi 5,4 dibagi 4 itu 1, ya. Ya udah ini, nggak usah dihitung pakai kalkulator ya. Kalau misalnya pilihan gitu ya, mendekati saja gitu ya. Begitu kiranya ya, jelas? Jelas, Pak. 5,4 dibagi 4 kan 1, Oke. Begitu kiranya. Jelas nomor 17? Tadi siapa? Tasar ya? Oke ya? Ya, Pak, jelas. Oke. Yang lain bagaimana? Paham ya? Oke. Lanjut. Nomor 18. Ya, nomor 18 saya ingin menjawab bersama si apa ya? Apa ya? Cewek ganti cewek, coba cewek. yang belum sering siapa ya? Michelle, Valen. Michelle, halo Michelle. Halo? Suaramu kamu juga keluar belum? Halo Michelle. Halo. Oke ya. Ya, oke, silakan. Baik, gini ada soalnya kayak gini ya. 2 buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik 20 mikrokulom dan plus 45 mikrokulom. Berpisah kok ketoke kata-katanya baper ya, bikin baper. Berpisah. Kok terpisah ngono ya. Pada jarak 15 cm. Berpisah. Kayak jadi teringat nanti siang akan terpisah dengan Bu Ena dan Pak Jarwo nih. Jika C adalah titik-titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0, maka letak CA berapa senti? Ya. Letak C itu dari A berapa senti? Oke, baik. Saya gambarkan di sini ada plus 20 mikrokulom, ada plus lagi di sini 45 mikrokulom, ya. Titiknya itu ini jaraknya berapa ya tadi? 15 ya. 15 cm ke sana. Nah, titiknya itu diantaranya. Misalnya ini titik apa ya? Titik C gitu ya tadi ya. Ini A, ini B. Nah, CA kita misalkan X, maka CB jadi berapa? Misal 15 min X. 15 min X. Oke, baik. Nah, di titik C ini E-nya sama dengan 0. EC itu sama dengan 0. Maka syaratnya apa ya? EA dan EB harus bagaimana ya? Misal, supaya E di titik C 0, maka syarat EA dan EB harus bagaimana? Sama dengan A sama Sama, dengan X. terus apa lagi? Selain sama, berarti EA itu sama dengan EB. Apalagi syaratnya?
Harus berlawanan atau harus arah? Berlawanan. Berlawanan. Nah, dan memang berlawanan karena kan keduanya positif ya. Di A positif, di B juga positif. Maka mesti di antara A B arahnya mesti berlawanan. Oke, itu terpenuhi syaratnya. Nah, kita masukkan aja EA. EA itu K dikalikan G-nya G IA per RA kuadrat sama dengan K IB per RB kuadrat. Hanya dicoret. QA-nya berapa tadi? Misal 20. 20 per RA-nya X. X kuadrat sama dengan KB-nya 45. 45 per RB-nya 15 min X kuadrat. 15 min X tapi dikuadratkan. Oke, baik. Kita lanjutkan ke bawah. Nah, supaya lebih sederhana, disederhanakan. 20 dengan 45 itu bisa sederhana jadi berapa dengan berapa? 4 dengan 9. 4 dengan 9, oke. Supaya tidak ketemu persamaan kuadrat, diapakan? Misal? Di kuadrat. Di pasang akar ya? Oke. Di akar. Di akar dulu, jangan dikalikan silang, nanti bertemu persamaan kuadrat. Jadi berapa ini? 2 per X sama 3 per 15 min X. Oke. Kali silang sekarang ya. Jadi berapa? Ini 30 min 2X sama dengan 3X. 30 sama dengan 5X. X. Berarti X sama dengan 6. 6. Oke, begitu. Nah, itu kira-kira untuk nomor 18. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Halo, semuanya? Belum ada? Baik. Kita lanjut. Nah, ini dia. Nah ya, oke. Ini mirip dengan nomor berapa tadi ya? Oke, silakan kerjakan. Cukup enggak waktunya ya? Masih, oh cukup waktunya, 7 menit. Siapa ya ini ya? Saya ingin mengerjakan bersama si cowok sekarang lah. Oh ya. Terakhir apa ya? Yohanes. Theophilus. Halo Yohanes. Ya, Pak. Oke, baik. Di situ ada sebuah partikel bermuatan dan bermassa 10 mg terapung di udara karena pengaruh medan listrik yang besarnya 200 Newton per Coulomb. Terapung itu berarti kayak melayang gitu ya. Tidak jatuh juga tidak ke atas. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, ini ada partikel bermuatan gitu. Ya. Kemudian terapung di udara arah medan listrik punya massa, berarti punya apa? Gaya apa kalau dia punya massa? Jelas? Silus? Kemana? Johannes Theophilus? Gravitasi, Pak. Apa? Gravitasi. Gravitasi, betul. Berarti kemana? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Oke. Nah, sekarang karena bunyinya ke bawah,
supaya interkomputer. Ada gaya yang melawan. Gaya apa itu? Ada dalam medan elektrik, maka ada gaya dan arah Belum. belum. Pas. Oke. Kalau ini bawah, gayanya ke atas, maka mulanya apa? Negatif, Pak. Negatif. Memang jawabnya negatif semua. Nah, pertanyaannya muatannya berapa? Ya udah kita menyamakan gaya F Coulomb kembali untuk angka R ya, untuk itu, ya, itu ya. Kok hilang? Lagi ulang gitu bisa ya? Halo, ini jadi ada E di bawah. Nah, terus FC sama dengan W. Nah, FC kan Q kali E, sorry. Nah, sama dengan M kali Q. Q sama dengan MQ per E gitu ya. Betul ya? Nah, sudah. Jadi M-nya 10 miligram. 10 miligram. Hmm. Jadi sama sama. Gram itu kan kekuatan. Nah, ini itu bakal jadi ya. Nah, 10 kali 10 di 10 ini dulu. Ininya dapat tadi berarti ini juga jadi kamu gambar kondisinya kita bisa mulai mengamati dan melihat kira-kira konsep apa persamaan yang bisa kita gunakan. Mungkin di gambar itu kita bisa membuat persamaan C sama B karena gambar itu. Oke. Apakah kita semua? Kalau nomor 20 dan 21 ya. 21 untuk R.